Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Haris Setiawan dengan NIM 15032000197 dari kelas PR44 Gabungan 1. Pada video kali ini, saya akan membahas serta menganalisa bagaimana terjadinya suatu krisis yang terjadi pada sebuah perusahaan, dan saya juga akan memberikan bagaimana cara untuk menanggulangi krisis itu sendiri menurut pandangan saya pribadi. Jadi, krisis yang akan saya bahas adalah mengenai krisis dari perusahaan dengan customer, yaitu kasusnya dari perusahaan Eiger Tropical Adventure. Langsung saja kita masuk ke latar belakang kenapa masalah ini bisa terjadi dan krisis ini bisa terjadi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu perusahaan Eiger Tropical Adventure. Eiger merupakan salah satu brand yang menyediakan perlengkapan outdoor mulai dari mountaineering hingga motorcycle equipment. Mungkin teman-teman tahu kayak sepatu Eiger, sandal Eiger gitu. Dan bisa dibilang perusahaan ini juga menurut saya perusahaan fashion gitu, karena mereka menjual merek gitu, menjual merek pada kaos, pada dompet dan lain-lainnya. Lalu Eiger sempat mendapatkan kasus dengan seorang YouTuber dengan username Dunia Dian. Jadi Dunia Dian adalah seorang YouTuber yang memiliki massa, bisa dibilang memiliki massa, karena subscriber atau pengikutnya itu sekitar 67.000. Namun penontonnya rata-rata itu hanya ratusan hingga ribuan saja gitu. Namun YouTuber ini tuh memiliki massanya gitu lah. Jadi apa sih isi dari channel YouTube Dunia Dian ini gitu? Jadi Dunia Dian ini merupakan channel YouTube dari seorang yang bernama Dian yang berisikan tentang kehidupan sehari-harinya gitu, kayak seperti review, makan, jalan-jalan, atau bisa dibilang video ini bergenre video vlog gitu, video blogger gitu mengenai dirinya. Lalu selanjutnya adalah mengapa saya memilih kasus ini gitu. Karena saya memilih kasus Eiger karena menurut saya ini merupakan salah satu kasus yang cukup blunder yang dilakukan oleh brand besar sekelas Eiger yang sudah menjadi brand lokal nomor 1 dalam kategori outdoor equipment. Oke, masuk ke masalahnya adalah permasalahan ini dimulai dari seorang YouTuber yang mengulas salah satu produk kacamata milik Eiger. Tetapi beberapa hari setelah ditayangkan video tersebut, YouTuber ini malah mendapatkan surat peringatan yang meminta YouTuber ini menghapus videonya dari kanal YouTube-nya. Aneh bukan? Permasalahan yang digugat oleh Eiger bukan masalah review produknya, melainkan teknis dari video hingga audionya. Surat pernyataan Eiger tertulis secara resmi dan ditandatangani oleh HCGA dan Legal General Manager Hendra Lim. Setelah mendapatkan surat peringatan ini, YouTuber Dunia Dian akhirnya menyebarkan surat peringatan tersebut ke akun sosial medianya yang akhirnya viral dan berujung ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya itu Twitter gitu. Karena di Twitter itu terdapat massa dari brand ambassador dari Eiger itu sendiri, yaitu Firsa Besari gitu. Dari kasus ini saya merasa aneh gitu. Kita sebagai mungkin orang awam saja melihat kasus ini aneh gitu, karena contohnya aja saya memiliki produk dari Nokia, earphone produk dari Nokia.
Saya membelinya dari uang sendiri, lalu saya mengulasnya, membuat video dan menguploadnya ke internet. Lalu tiba-tiba Nokia menghubungi saya bahwa videonya harus dihapus karena kualitas video dan audio saya jelek gitu. Dan menurut saya ini aneh karena saya membeli earphone ini sendiri, saya membuat video itu sendiri tanpa di endorse dari Nokia gitu. Sama dengan kasusnya dari Eiger ini sendiri gitu. Ia tidak, Dunia Dian tidak di endorse oleh Eiger. Lalu mengapa Eiger menulis surat peringatan gitu terhadap YouTuber itu sendiri gitu? Oke, langsung masuk ke selanjutnya. Analisis selanjutnya adalah saya membuat di sini untuk memudahkan kita menganalisis, yaitu ada issue 3. Yang pertama adalah area of analysis. Eiger meminta menghapus video review dari Dunia Dian. Lalu terdapat 2 suspect problem. Suspect problem yang pertama adalah Eiger ingin video reviewnya dari YouTuber dengan kualitas baik. Possible reasonnya, Eiger merasa produknya tidak terlihat jelas. Lalu analisis to be performnya adalah Eiger takut, karena Eiger takut brand image-nya menjadi buruk. Lalu produk Eiger merasa produknya tidak terlihat jelas karena produk yang direview tidak terlihat seperti aslinya gitu. Lalu possible reason yang kedua dari suspect problem yang pertama adalah Eiger takut penjualan produknya tidak sesuai target. Calon pelanggan takut mengira produk tidak sebagus aslinya karena reviewnya jelek gitu menurut Eiger. Lalu Eiger merasa detail produk tidak terlihat jelas dan membuatnya menjadi berbeda. Nah, lalu suspect problem yang kedua adalah Dunia Dian membuat video review dengan alat seadanya. Possible reasonnya yang pertama adalah equipment yang dimiliki YouTuber Dunia Dian tidak mumpuni untuk mereview produk dari Eiger. Dunia Dian hanya ingin memberikan review non-profesional terhadap produk Eiger. Lalu analisis yang keduanya adalah ingin memberitahu audiens produk kacamata yang direview cocok untuk bersepeda. Lalu possible reason kedua dari suspect problem yang pertama adalah YouTuber mereview dengan sukarela. Dunia Dian ingin memperlihatkan koleksi produk Eiger sambil mereviewnya, dan kurang terlihat detail produk dan ketidakakuratan warna yang membuatnya produk terlihat seakan-akan berbeda dengan aslinya. Jadi intinya Eiger mempermasalahkan kualitas video gitu. Kayak video dari Dunia Dian ini berbeda dengan misalkan kacamatanya itu warna hitam tapi di dalam videonya itu hitamnya mungkin hitam metalik atau hitam metalik padahal aslinya hitam matte gitu. Jadi Eiger takut calon customer yang ingin membeli kacamata tersebut gitu melihat awalnya ingin membeli, ketika melihat review itu tidak jadi membeli karena terlihat jelek di video tersebut gitu. Jadi Eiger memberikan surat peringatan itu sendiri. Lalu selanjutnya kita bahas selanjutnya adalah saya membuat solution 3. Bagaimana solusi dari krisis yang terjadi ini gitu. Objektifnya adalah untuk Eiger ingin mengembalikan citra brandnya sebagai brand lokal nomor 1 untuk keperluan outdoor. Namun challenge dari Eiger itu sendiri adalah Eiger perlu membangun citra perusahaan dari awal untuk memperbaiki kesalahannya. Suspect reason yang pertama, kesalahan Eiger dalam memberikan surat peneguran kepada YouTuber Dunia Dian. Lalu possible solutionnya adalah yang pertama, memberikan peneguran yang lebih baik untuk mengontak pembuat video dengan cara yang lebih baik dan koreksi kesalahannya. Itu action plan yang pertama. Lalu action plan yang kedua adalah memberikan sampel produk dan menerima hasil review jujur dari YouTuber. Lalu possible solution kedua dari suspect reason pertama adalah mendukung orang yang ingin mengulas produk dari Eiger dengan memberikan arahan,
arahan cara menguras yang baik dan serta mendukung dari segi peralatannya, lalu menerima hasil ulasan secara jujur gitu. Lalu suspect question yang kedua adalah penerima surat tidak terima dan mengunggah surat tersebut pada sosial medianya dan ramai diperbincangkan akhirnya gitu. Possible solution yang pertama adalah Egger harus bertanggung jawab dengan surat pernyataan tersebut. Action plan-nya adalah klarifikasi kepada seluruh pihak yang terlibat dan yang dirugikan, khususnya ke dunia dian. Lalu memberikan pernyataan resmi pada seluruh akun sosial media Egger agar tidak terjadi kesalahpahaman atas kasus yang terjadi. Lalu possible solution yang kedua, Egger melakukan campaign promosi untuk mengembalikan citra brandnya, seperti mengadakan campaign promosi yang menarik atau mengadakan event-event dengan brand ambasadornya dan memberikan promo-promo yang menarik sehingga Egger dapat kembali lagi gitu citranya gitu. Dan juga sebagai permohonan maaf itu sendiri. Lalu yang kedua adalah action plan-nya adalah dengan mengangkat keunggulan brand serta USP dari brand agar citra tetap baik gitu. Ini adalah solution 3-nya. Selanjutnya kita membahas crisis overview. Yang pertama ada before the crisis. Egger memberikan surat pernyataan yang menyatakan Egger keberatan dengan adanya video review dari dunia dian karena dinilai kualitas videonya kurang baik dan audionya tidak jelas sehingga produk yang ditampilkan tidak terlihat seperti produk pada aslinya. Egger juga meminta dunia dian menghapus atau merevisi video tersebut, padahal itu bukan video berbayar gitu, tetapi video review sukarela yang dilakukan dunia dian untuk memberikan informasi mengenai produk kacamata Egger tersebut. Mungkin Egger bisa saja gitu untuk menyuruh menghapus dan merevisi jika Egger itu sendiri yang mengendorse YouTuber ini gitu. Kalau YouTuber ini membeli dengan uang sendiri dan tidak menjelek-jelekan dari produk itu sendiri, mengapa Egger harus menyuruhnya dan memberikan surat peringatan gitu? Harusnya Egger sadar lah. Dan selanjutnya adalah during the crisis. Dunia dian merasa tidak terima dengan adanya surat keberatan yang diterimanya karena itu adalah video review sukarela yang ia buat tanpa adanya sedikit pun bayaran dari pihak Egger. Tetapi pihak Egger malah memberikan protes berupa surat teguran dan meminta video tersebut dihapus dari kanal YouTube-nya Dian. Dian mengunggah surat pernyataan tersebut pada sosial media Twitter miliknya, pada akhirnya viral dan menjadi kasus yang menurunkan brand image dari Egger Adventure. Setelah surat tersebut viral, banyak pihak yang memberikan respon pada tweet dari dunia dian mengenai surat peringatan itu. Mulai dari netizen Indonesia, brand ambassador, Egger yaitu Firsa Besari, para influencer, hingga brand kompetitor dari Egger membuat surat sebaliknya yaitu kebebasan mengulas produk mereka. Jadi brand kompetitor itu malah membuat sindiran, bukan sindiran lagi, yaitu mengambil peluang kesempatan dari krisis yang terjadi oleh Egger gitu. Contohnya adalah brand Arai, di mana ia membuat surat sama seperti Egger tapi isinya berbalik dengan memberikan, kalau Egger yaitu surat peringatan untuk menghapus video, namun Arai memberikan surat untuk bebas mengulas dari produk Arai itu sendiri, dan Arai memberikan produknya untuk YouTuber dunia dian untuk direview, dan itu malah meningkatkan citra dari Arai. Saat Egger ini trending di Twitter gitu, krisis yang terjadi ini trending di Twitter, Arai dengan cepat untuk memanfaatkan itu dan akhirnya Arai pun trending di Twitter itu sendiri gitu. Sehingga nama Arai naik gitu. Nah, yang dilakukan Arai
itu ditujukan untuk memberikan kebebasan bagi para kreator sambil menyindir brand Eiger yang sedang terlilit kasus yang memalukan ini. Lalu selanjutnya adalah After the Crisis. Setelah ramai menjadi pusat pembicaraan di Twitter dengan berbagai komentar pro dan kontra dari para netizen hingga kompetitor, Eiger memberikan surat permintaan maaf dan menyatakan bahwa Eiger salah dalam menyampaikan komentar kepada dunia Dian. Sampai akhirnya CEO Eiger, Roni Lukito, angkat bicara pada kanal YouTube-nya Eiger yang memberikan permintaan maaf atas surat yang sempat viral. Beliau bicara bahwa itu adalah pure kesalahan dari pihak Eiger. Tujuan awal Eiger yaitu memberikan masukan kepada Dian, tetapi penyampaiannya salah dan Eiger sadar itu adalah murni kesalahan dari pihak Eiger sendiri. Jadi sekian dari analyze mengenai krisis yang terjadi pada perusahaan Eiger Tropical Adventure yang bisa dibilang sangat menurunkan reputasi dan citranya gitu, karena brand besar bisa dibilang nomor 1 di outdoor equipment di Indonesia khususnya bisa tersandung blunder seperti ini gitu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, krisis yang bisa dibilang seperti ini adalah krisis yang sepele gitu, krisis yang kecil, bukan kasusnya yang kecil tapi penyebabnya itu sangat kecil gitu. Itu bisa dialami oleh brand-brand besar dimanapun. Jadi kita jika nanti menjadi seorang PR atau kita sekarang menjadi PR, kita harus memperhatikan hal-hal kecil seperti ini gitu. Apa nanti impact dari perbuatan kita gitu. Kan tidak mungkin dari PR dari Eiger itu tidak terfikirkan gitu ketika mengirimkan surat peringatan. Ya kan, tujuan awalnya hanya supaya videonya dihapus gitu, agar direvisi kembali gitu. Namun akhirnya menjadi kasus yang sangat besar gitu, di viral di Twitter hingga beberapa hari, yang membuat nama brand Eiger itu sendiri buruk gitu. Jadi sekali lagi, semoga video ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk pentingnya manajemen krisis, manajemen klien, sehingga tidak setidaknya meminimalisir krisis yang akan terjadi gitu. Dan dengan manajemen krisis, manajemen klien ini itu dapat membuat perusahaan yang kita naungi, perusahaan dan organisasi yang kita naungi berjalan dengan baik, karena kita mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Seperti kasus ini, kemungkinan kecil, kita harus mempersiapkan kemungkinan kecil, kemungkinan yang sepele yang akan terjadi gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Muhammad Heru Setiawan, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.